Baik, perkenalkan nama saya Salsalveni Boinao dengan NIM 20011401070. Nah, kali ini kita akan membahas materi topik 2 mengenai tujuan dan manfaat, tujuan dan masalah perspektif global dalam bidang ekonomi, geografi, PPKN, sejarah, dan budaya. Nah, pokok pembahasan di sini ada 3, yaitu yang pertama ada manfaat perspektif global, yang kedua ada tujuan dari perspektif global, dan yang ketiga ada masalah dalam perspektif global. Nah, masalah dalam perspektif global ini dibagi menjadi 4 bidang. Nah, bidang yang pertama yaitu masalah dalam bidang ekonomi, masalah dalam bidang geografi, masalah dalam bidang Pancasila dan kewarganegaraan, dan yang keempat masalah di bidang sejarah dan budaya. Materi yang pertama di sini manfaat dari perspektif global. Nah, manfaat dari perspektif global di sini, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu perspektif global. Nah, perspektif global di sini merupakan suatu cara pandang terhadap masalah yang terjadi di dunia. Nah, salah satu penyebab masalah itu terjadi di sini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perkembangan iptek. Terlebih pada teknologi komunikasi. Nah, untuk itu, manfaat dari kita mempelajari perspektif global di sini yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi lain. Maksudnya di sini, kita sebagai makhluk sosial, kita hidup saling membutuhkan satu sama lain atau saling ketergantungan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam keseharian. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia. Maksudnya di sini, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa dengan mudah mengakses berita-berita atau hal-hal yang sedang dibahas di ruang publik dengan cepat, tanpa kita harus berjalan atau kita dengan adanya gadget saja kita sudah bisa mengetahui. Dan yang ketiga, dapat mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general. Nah, di sini maksudnya kita sebagai mahasiswa tidak bisa berpikir hanya secara garis besar atau berpikir tentang hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita sebagai mahasiswa kita harus berpikir tentang dunia di sekeliling kita juga. Nah, yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspek. Maksud dari manfaat yang keempat di sini, jika kita sebagai mahasiswa dan menghadapi masalah global dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa lari dari masalah itu. Kita harus menyelesaikan masalah itu dengan berbagai aspek atau dilihat dari sudut pandang perspektif global. Nah, dengan kita mempelajari perspektif global, maka kita menyadari bahwa suatu fenomena kehidupan tidak hanya dapat dipandang dari suatu bidang ilmu tetapi dengan berbagai bidang ilmu lainnya. Begitu pula dengan perspektif global, karena perspektif global ini berkaitan dengan masalah kehidupan manusia, maka kita mencoba melihatnya dari kaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Jadi perspektif global di sini bukan hanya 4 bidang masalah yang tadi sudah dijelaskan atau disebutkan di pokok pembahasan, tetapi di sini juga bisa dibahas masalah perspektif global ini dibahas juga tentang masalah hukum, masalah politik, masalah sosial juga bisa dibahas di sini. Berikut materi yang kedua mengenai tujuan dari perspektif global. Nah, tujuan dari perspektif global di sini yaitu yang pertama mendorong siswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan global. Nah, apa yang berkaitan dengan global di sini? Masalahnya misalnya masalah-masalah yang terjadi di masalah-masalah yang sangat hangat, yang masalah yang menyebabkan misalnya masalah populasi, masalah menipisnya sumber daya alam, masalah punahnya keanekaragaman hayati, itu merupakan masalah-masalah perspektif global.
Yang kedua itu mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Nah, masalah lintas budaya di sini misalnya kita sebagai anak muda kita terpengaruh dengan budaya asing yang masuk di dunia kita. Itu merupakan salah satu tujuan dari adanya perspektif global ini. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesi. Nah, maksudnya di sini bagaimana cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalah global yang terjadi, apakah dengan adanya masalah global kita lari dari tanggung jawab atau tidak. Melalui pembelajaran perspektif global ini, maka akan lebih membebaskan para pelajar dari keinginan-keinginan yang bersifat terikat atau sempit dan kaufanisme atau perasaan yang kita merasa bahwa negara kita ini negara yang terbaik di dunia, padahal tidak. Sehingga mereka cenderung untuk bersikap agresif atau bersikap sombong dengan membela negaranya. Yang berikut masalah perspektif global. Nah, masalah yang pertama di sini yaitu masalah dalam bidang ekonomi. Nah, masalah dalam bidang ekonomi ini dapat kita lihat bahwa dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Masalah ekonomi ini mencakup tentang mengenai cara produksi. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktik ekspor dan impor. Di sini ekspor dan impor dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi ini sangat terpengaruh terhadap perdagangan antara beberapa negara yang bersifat bebas. Yang kedua ada masalah dalam bidang geografi. Nah, perspektif global ini dalam bidang geografi ini mengacu kepada konsep ruang atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif peruangan. Nah, perspektif global atau perspektif peruangan ini merupakan suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah peruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Nah, pendekatan yang dapat diterapkan dalam perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah atau kemampuan mendeteksi. Lanjutannya, nah yang ketiga masalah dalam bidang PPKN. Masalah yang dibahas di sini yaitu mobilitas manusia dari satu negara ke negara lainnya juga dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kemajuan teknologi ini mengakibatkan munculnya berbagai pesawat telepon modern yang dapat menghubungkan manusia satu negara dengan negara lain dengan sangat cepat. Nah, jadi dengan adanya telepon atau gadget atau handphone, kita dengan mudah bisa berkomunikasi dengan orang di luar tanpa butuh waktu yang lama atau mengirim surat begitu. Nah, misalnya dalam investasi kita melihat bahwa arus modal dapat mengalir melewati batas-batas negara. Secara investor dapat menanamkan modalnya di suatu negara tertentu. Nah, yang ketiga, masalah dalam bidang sejarah dan budaya. Nah, perspektif global dari sudut sejarah dan budaya ini dapat dilihat dari peristiwa sejarah pada rentan waktu yang sangat panjang. Masalah yang dihadapi dalam bidang sejarah ini yaitu mahasiswa sekarang atau siswa sekarang ini tidak mengetahui sejarah yang terjadi di masa lampau. Jadi mereka jika ditanya mereka tidak tahu. Hal ini tersebut dapat kita cegah dengan kita kembali mempelajari masalah-masalah yang terjadi di masa lampau itu.